Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang menurut saya sangat bagus. Film ini berjudul The Book Thief. Film The Book Thief adalah film adaptasi dari novel terbitan tahun 2005 dengan judul yang sama, karya Markus Zusak. Film The Book Thief berlatar selama Perang Dunia Kedua dan bercerita tentang kehidupan seorang gadis muda bernama Liesl Meminger. Dia harus rela diadopsi karena ibu kandungnya adalah seorang komunis. Ibu kandungnya tidak mau Liesl terseret dalam masalah. Lalu Liesl menjadi seorang yang tergila-gila oleh buku setelah dia hidup dengan orang tua barunya. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk menonton filmnya terlebih dahulu, agar keseruan pada film ini dapat kalian rasakan secara langsung. Tapi jika kalian semua tidak masalah dengan hal itu, izinkan saya untuk lanjut ke alur ceritanya. Februari 1938, saat di mana dunia sudah diambang perang. Terdapat seorang gadis muda bernama Liesl. Dia bersama ibu dan adiknya akan pergi menuju rumah orang tua angkatnya. Karena ibunya yang seorang komunis telah menjadi buronan tentara Nazi. Tapi saat di kereta, entah apa yang terjadi sebelumnya, adik Liesl meninggal secara mendadak. Hal itu tentu saja membuat Liesl dan ibunya menjadi sangat terpukul. Sebagai kenangan, Liesl mengambil buku milik adiknya. Singkat cerita, Liesl sampai di rumah Rosa dan Hans Huberman. Liesl disambut baik oleh Hans, tapi sebaliknya, dia disambut dengan tidak ramah oleh Rosa. Keesokan harinya, Liesl diajak pergi ke sekolah oleh teman barunya bernama Rudy. Rudy adalah anak dari seorang penjahit bernama Mr. Steiner. Kebetulan, rumah Rudy bersebelahan dengan rumah Liesl. Di hari pertama sekolah, dia disuruh untuk menuliskan namanya di papan tulis. Di sini terungkap, ternyata Liesl belum bisa membaca dan menulis. Jadilah dia dibully oleh teman-teman sekolahnya. Saat pulang sekolah, Rudy dan Liesl melakukan lomba lari. Rudy sangat terobsesi dengan pelari berkulit hitam bernama Jesse Owens. Sampai akhirnya, mereka berdua terjatuh dan baju mereka menjadi kotor. Di malam harinya, Liesl tidak bisa tidur dan hanya memeluk buku milik adiknya dengan mata yang berkaca-kaca. Lalu datanglah Hans ke kamar Liesl, dan pada saat itu, Hans baru menyadari bahwa selama ini Liesl tidak bisa membaca dan menulis. Sejak malam tersebut, Liesl diajarkan membaca oleh Hans. November 1938, para simpatisan Nazi beramai-ramai menghancurkan tempat usaha milik orang Yahudi, serta menyeret mereka keluar untuk dimasukkan ke kamp konsentrasi. Seorang Yahudi bernama Max berhasil melarikan diri, berbekal identitas palsu. Cerita beralih lagi ke Liesl. Perlahan tapi pasti, Liesl akhirnya bisa membaca. Dia telah menghabiskan buku pertamanya, yaitu buku milik adiknya. Hans memberi kejutan untuk Liesl. Dia membuat kamus di dinding basementnya, agar setiap Liesl mendapat kata baru, dia bisa menulisnya di dinding. Hari-hari Liesl lewati, dia menjadi semakin dekat dengan keluarga barunya. Liesl juga sering menghabiskan waktu di basement untuk membaca dan menulis. Pada malam ulang tahun Hitler, seluruh warga berkumpul di pusat kota untuk mendengarkan orasi dari wali kota. Para warga di sana terlihat terhipnotis dengan segala janji manis Hitler dan membakar buku-buku yang mereka punya, lalu diganti dengan buku yang berisi doktrin dari Nazi. Orasi itu menandakan kesiapan mereka untuk memulai Perang Dunia Kedua. Saat semua sudah kembali ke rumah, Liesl yang tergila-gila dengan buku memberanikan diri untuk mengambil buku yang tersisa. Aksinya itu dilihat oleh Ilsa, istri dari wali kota. Tapi Liesl tidak menyadarinya. Akhirnya Hans menemukan Liesl dan mereka pulang ke rumah. Liesl menyembunyikan buku tersebut dari Hans, tapi buku itu malah jatuh di jalan. Hans memperingatkan Liesl tentang apa yang dia lakukan, tapi Hans dengan penuh rasa kasih sayang memperbolehkan Liesl membaca buku itu di basementnya.
Saat membaca buku di basement, mereka dikagetkan dengan suara ketukan pintu yang keras. Saat dibuka, dia adalah Max, orang Yahudi yang melarikan diri tadi. Hans memberitahu Liesel bahwa ayah dari Max telah menolongnya saat perang dulu. Itu membuat ayah Max meninggal dalam perang. Sebagai ganti kebaikannya, Max diperbolehkan bersembunyi di rumahnya selama Perang Dunia Kedua berlangsung. Hans juga meminta Liesel untuk berjanji tidak memberitahu hal ini kepada teman-temannya. Di suatu malam, Liesel yang sangat menyukai buku, penasaran dengan buku yang dibawa oleh Max. Sejak saat itu, Liesel dan Max mulai akrab. Terlebih lagi mereka merasa memiliki nasib yang sama setelah ibunya yang ditangkap oleh Hitler. Pada pagi harinya, Liesel disuruh untuk mengantarkan pakaian yang baru di laundry. Rosa membuka jasa laundry kecil-kecilan untuk menyambung hidup mereka semua. Liesel mengajak Rudy untuk menemaninya. Ternyata, pakaian ini adalah milik wali kota. Liesel sangat terkagum-kagum dengan rumahnya yang sangat megah. Dia bertemu dengan Ilsa, yang melihatnya mencuri sebuah buku saat parade tempo hari. Mengetahui hal itu, Liesel diajak masuk ke perpustakaan pribadinya. Mata Liesel berbinar saat melihat banyaknya buku. Dia langsung mengambil sebuah buku dan membacanya. Sampai dia lupa telah meninggalkan Rudy sendirian di luar. Liesel dan Ilsa menjadi semakin dekat. Setiap mengantar laundry, Liesel selalu mampir untuk membaca buku di sana. Ilsa menceritakan, buku-buku ini adalah milik anaknya, bernama Johan. Sayang sekali, Johan menjadi korban Perang Dunia Pertama, dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Liesel menulis setiap kata yang baru dia dapat di basementnya. Sampai di suatu hari, wali kota Herman menemukannya sedang membaca. Membuat Liesel diusir, sekaligus mereka berhenti menggunakan jasa laundry milik Rosa. Rosa sangat kecewa karena kondisi ekonomi mereka yang menurun. Mereka terpaksa hanya makan 2 kali sehari. Malam Natal 1941, mereka merayakan Natal dan melupakan sejenak kondisi ekonominya. Mereka juga bermain perang salju dan membuat boneka salju di basement. Kegembiraan tergambar dari wajah mereka. Max dan Liesel menjadi semakin akrab. Mereka terlihat seperti saudara. Max memberikan Liesel sebuah hadiah berupa buku kosong untuk menulis. Tapi tak disangka, pada malam itu, boneka salju yang mereka buat meleleh dan membuat Max menjadi demam. Sejak Max demam, senyuman Liesel seakan hilang. Dia terus berada di sisi Max, menjaganya sembari membacakan cerita dari buku yang dia pinjam secara diam-diam di rumah Ilsa, berharap Max dapat cepat pulih dan bisa berbagi cerita lagi bersamanya. Sampai suatu hari, aksinya itu diketahui oleh sahabatnya, Rudy. Rudy juga membaca buku harian milik Liesel. Rudy mengetahui bahwa selama ini, Liesel sedang menyembunyikan seseorang. Terpaksa Liesel menceritakannya, dan Rudy berjanji tidak akan menceritakan ke siapapun. Pada saat bermain bola dengan teman-temannya, tiba-tiba Gestapo datang untuk mengecek setiap basement di rumah. Liesel panik dan langsung pulang memberitahu mama dan papanya. Dengan sigap, Hans membangunkan Max dan menyembunyikannya di bawah bendera Nazi. Gestapo yang juga teman lamanya Hans tidak menyadari persembunyian Max dan selamatlah mereka semua. Sebelum pergi, dia menyarankan Hans untuk ikut bergabung sebagai tentara Nazi demi membantu perekonomiannya. Rosa mengiyakan itu, tapi dia terlihat sangat berat melepas Hans. Keesokan harinya, saat Liesel sedang belajar di sekolah, dia didatangi oleh mamanya. Mamanya memberitahu kondisi Max yang sudah membaik. Sepulang sekolah, dia langsung lari sekencang-kencangnya untuk menemui Max. Liesel memeluk Max dengan erat. Senyumannya kembali lagi seperti semula. Dan pada malamnya, tiba-tiba alarm serangan udara terdengar.
Terpaksa Liesl dan papa mamanya pergi berlindung bersama warga yang lain. Wajah mereka semua diselimuti ketakutan, sampai Hans menghibur mereka dengan permainan akordeonnya. Setelah pengeboman itu, Nazi semakin gencar memeriksa rumah-rumah warga. Max memutuskan untuk pergi dari rumah Hans. Liesl yang baru saja mendapatkan senyumnya kembali, terpaksa melepas Max pergi demi keamanan mereka semua. Liesl melepas Max dengan air mata menyelimuti wajahnya. Dia telah kehilangan salah satu keluarga yang dicintainya. Beberapa hari kemudian, Hans menerima surat yang berisi panggilan wajib militer. Rosa dan Liesl mengantar Hans ke stasiun keberangkatan. Sekali lagi, Liesl harus kehilangan satu anggota keluarga yang dicintainya. Liesl melepas papanya pergi dengan air mata. Hans berjanji akan pulang ke rumah dengan selamat. Setelah kepergian Hans, Rosa berubah menjadi pemurung. Dia selalu tidur dengan akordeon milik Hans di sisinya. November 1942, pengeboman kembali terjadi. Kali ini, bom yang dijatuhkan lebih banyak. Pada pagi harinya, setelah situasi aman, warga di sana kembali ke rumah masing-masing. Liesl melihat banyak orang Yahudi yang sedang digiring keluar dari kota. Liesl langsung teringat Max. Dia berteriak memanggil nama Max di antara orang-orang Yahudi tersebut. Untungnya tentara yang mengawal tidak menaruh curiga sama sekali. Liesl dan Rudy didorong keluar barisan sampai tangannya terluka. Di sore harinya, saat Liesl sedang bermain bersama Rudy, mereka dikagetkan dengan kedatangan truk tentara. Ternyata, truk itu menurunkan Hans. Liesl sangat senang. Dia memeluk erat papanya. Keceriaan kembali hadir dalam rumah mereka, tapi Liesl masih memikirkan tentang Max. Liesl menuangkan kegembiraannya ke dalam diarinya, sampai dia tertidur di basement. Tidak disangka, malam itu adalah malam terakhir mereka semua. Terjadi pengeboman besar-besaran oleh sekutu, dan alarm bahaya tidak berbunyi. Kota mereka terkena dampak pengeboman. Semua hancur tak bersisa. Para warga yang selamat bergotong royong untuk mencari korban. Untungnya, Liesl selamat dari peristiwa tersebut, tapi tidak dengan papa dan mamanya. Mereka berdua menjadi korban dalam peristiwa pengeboman itu. Begitu juga dengan Rudy, yang sekarat dan meninggal di pangkuan Liesl. Kali ini Liesl benar-benar sendiri. Semua keluarga yang dia punya telah pergi meninggalkannya. Liesl tidak dapat menahan kesedihannya, sampai dia lemas dan pingsan di sebelah Rudy. 2 tahun kemudian, Amerika Serikat telah menduduki Jerman. Liesl sekarang tinggal bersama Mr. Steiner. Tiba-tiba saja, Liesl kedatangan tamu, dan tamu itu adalah Max. Liesl langsung melepaskan kerinduannya. Dia langsung memeluk Max dengan erat. Lalu, film pun selesai. Sebuah film yang mengandung bawang menurut saya. Bagi kalian yang suka film perang, mellow, dan mengandung emosi, saya kira ini adalah film yang cocok. Dari segi tema, menurut saya film ini lebih menekankan pada dampak buruk perang. Plotnya rapi dan mudah dimengerti juga kok. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Semoga kalian semua suka dengan video kali ini. And see you on the next video.